Oke guys, perkenalkan nama saya Inwan Susanto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 atau virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru hingga kematian. Kita tahu bahwa virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, dan hanya dalam beberapa waktu bulan. Dengan adanya COVID-19 ini, membuat semua orang melakukan pekerjaan atau kegiatan secara online, seperti dalam proses perkuliahan, dalam usaha atau bisnis, dan masih banyak contoh lainnya. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi bagi kehidupan manusia sehari-hari sangat banyak manfaatnya, karena dengan perkembangan teknologi informasi, manfaat yang paling utama bagi dunia adalah pendidikan, industri, dan berbagai bisnis lainnya. Dengan begitu, teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi dunia pendidikan. Pendidikan tanpa memanfaatkan teknologi informasi akan menjadi lemah, terutama bidang mutunya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka dengan adanya regulasi pemerintahan, dengan adanya teknologi informasi dalam pembelajaran, menggunakan berbagai situs seperti Google Maps, Zoom, rumah belajar, dan televisi, sekalipun sudah digunakan untuk pembelajaran dan situs lainnya, semua sistem pembelajarannya bisa dilaksanakan walaupun masih ada kendala karena masih ada daerah yang belum terjamah media internet. Sebuah penelitian Cambridge International melalui Global Education Cancus 2018 menunjukkan bahwa para pelajar, baik itu siswa maupun mahasiswa Indonesia, sangat akrab dengan teknologi informasi. Tidak hanya dalam berinteraksi di media sosial, tetapi juga untuk kebutuhan pembelajaran mereka. Dengan memanfaatkan media teknologi secara daring atau online dan media yang lainnya yang sesuai dengan konektivitas internet yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Aktivitas pembelajaran dosen dengan mahasiswa terus berlangsung tanpa ada efek yang sedang dihadapi masyarakat sekarang, yaitu penyebaran COVID-19. Di sini juga saya akan menjelaskan ada beberapa aplikasi yang digunakan para dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan secara online. Yang pertama, Google Maps. Google Maps ini adalah salah satu aplikasi atau software yang dapat dimanfaatkan untuk tetap produktif dalam kuliah online, meskipun dilakukan dari rumah. Google Maps ini merupakan salah satu aplikasi konferensi percakapan video secara online. Melalui Google Maps ini juga dosen dengan mahasiswa bisa berdiskusi tentang pembelajaran yang dibahas. Selain itu, Google Maps ini juga digunakan orang-orang yang sudah bekerja, baik itu perusahaan maupun sebagainya. Jadi Google Maps ini bukan hanya sebagai seorang yang belajar, melainkan juga mereka yang bekerja juga bisa, atau mereka yang melakukan sebuah bisnis, dan untuk melakukan hubungan bisnis atau mengembangkan bisnis mereka melakukan pertemuan secara online. Dengan menggunakan aplikasi inilah mereka melakukan dan mereka bisa berdiskusi demi untuk kemajuan
usaha atau bisnis mereka. Selanjutnya yang kedua adalah Zoom. Zoom adalah aplikasi buatan miliarder Eric Yuan yang dirilis pada Januari 2013. Selain itu, Zoom juga dapat diakses melalui website baik untuk OS Mac, Windows, Linux, iOS, dan Android. Kita tahu bahwa Zoom termasuk yang paling banyak dipakai, baik itu dari meeting antara rekan kerja, pembelajaran siswa sekolah, kuliah online, dan masih banyak lagi keperluan lainnya. Jadi, melalui aplikasi Zoom ini juga, kita sebagai mahasiswa bisa juga berinteraksi secara langsung dengan dosen kita. Kita bisa berdiskusi tentang pelajaran yang diajari oleh dosen kita. Untuk dunia kerja atau orang yang sudah bekerja, mereka juga bisa melakukan diskusi melalui aplikasi Zoom ini. Mereka bisa bertemu secara online dan bisa membicarakan tentang suatu kemajuan bisnis atau perusahaan mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kondisi seperti saat ini, yaitu adanya COVID-19 yang ada di seluruh dunia, ini tidak membuat kita patah semangat, baik dalam belajar, dalam bekerja, maupun sebagainya. Karena teknologi sudah membantu dan mendukung kita untuk terus berkarya, untuk terus maju ke depan. Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Bye-bye.